Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan agribisnis usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung PT Suja Giant Corn. Nama kelompok 1. Rahmalita Anggraini NPM 1975-1051, 2. Riki Adijaya NPM 1975-1055, 3. Salma Kusuma Wardani NPM 1975-1060, 4. Tiara Aprianis NPM 1975-1063. Program Studi D3 Agribisnis, kelas Agribisnis 4B. Dosen pengampu Ibu Anissa Fitri, SP MSI. Pendahuluan. Dasar gagasan membuka bisnis baru. Jagung merupakan bahan pangan yang sangat familiar di masyarakat kita, namun belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan baku snack, kue, atau hidangan. Harga jagung relatif murah dan mudah didapat, sehingga menguntungkan digunakan sebagai bahan baku menu atau hidangan untuk berwirausaha boga. Di Indonesia sendiri, jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Provinsi Lampung termasuk dalam kategori penghasil jagung terbesar di Indonesia. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Suwandi menyatakan bahwa Provinsi Lampung berada di urutan ketiga dengan luas panen 474.000 hektar menghasilkan 2,83 juta ton jagung. Setelah diurutkan pertama Provinsi Jawa Timur dengan luas panen 1,19 juta hektar menghasilkan 5,37 ton jagung, dan kedua Provinsi Jawa Tengah dengan luas panen 614,3 ribu hektar menghasilkan 3,18 juta ton jagung. Selama ini pengolahan jagung manis yang biasa dilakukan masih menggunakan cara tradisional. Penyajian jagung sebagai bahan pangan juga hanya terbatas sebagai jagung rebus atau jagung bakar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan jagung menjadi susu jagung sebagai salah satu alternatif minuman kesehatan bagi penderita penyakit diabetes mellitus. Jagung kaya akan protein tetapi rendah kadar gulanya, sehingga cocok untuk dibuat susu karena selain kandungan gizi yang lengkap, juga tidak ada bau amis layaknya susu yang berasal dari hewan. Susu jagung dikenal dengan sebutan corn milk, dengan sekarang sedang naik daun sebagai salah satu produk olahan jagung. Minuman ini dapat memulihkan energi dengan cepat dan menjaga kesehatan mata, hati, lambung, dan usus. Selain itu, susu ini bebas kolesterol karena berasal dari tumbuhan, serta cocok untuk penyakit diabetes karena mengandung gula alami. Nama dan alamat perusahaan. PT Suja Giant Corn adalah perusahaan pengolahan jagung manis muda yang diolah menjadi minuman yang segar dan menyehatkan. Karena diolah tanpa bahan pengawet, usaha ini ditempatkan di Desa Srisawahan, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Pemilihan tempat ini bukan tanpa alasan, dikarenakan di Desa Srisawahan banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani jagung manis, sehingga memudahkan untuk memperoleh bahan baku dan belum ada usaha yang membuat olahan jagung menjadi minuman, sehingga tidak ada pesaing untuk usaha di lokasi ini. 1. Faktor primer. Faktor primer atau utama meliputi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Di antaranya adalah bahan baku. PT Suja Giant Corn ini berlokasi di Desa Srisawahan, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Daerah ini merupakan daerah yang dekat dengan bahan baku, dikarenakan bahan baku olahan susu jagung adalah jagung manis, dan di Desa Srisawahan terdapat banyak petani jagung. Desa yang berdekatan dengan Desa Srisawahan pun terdapat banyak petani jagung, seperti Desa Sabtomulyo, Desa Sritejo Kencono, Desa Nambarjo, sehingga untuk bahan baku akan mudah didapatkan. Tenaga kerja. Di Desa Srisawahan ini memiliki penduduk yang cukup tinggi, sehingga jika akan didirikan usaha di Desa Srisawahan, maka masyarakat akan menerimanya dengan baik, dikarenakan usaha ini juga akan membeli jagung yang ditanam oleh petani. PT Suja Giant Corn akan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar untuk membuat olahan jagung ini menjadi minuman suja kekinian. Listrik dan irigasi.
Listrik di desa Sersawahan sudah tersedia dan jarang sekali terjadinya mati listrik yang lama dikarenakan desa Sersawahan dekat dengan kota metro dan alur listriknya sama. Jika terjadi mati listrik hanya sebulan sekali jika ada gangguan kabel atau masalah lainnya. Irigasi atau saluran air juga di desa Sersawahan ini tersedia karena di desa ini memiliki waduk yang besar yaitu Dam Raman. Sarana transportasi di desa Sersawahan cukup memadai untuk kegiatan distribusi dan bahan baku atau hasil olahan jagung. Bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha juga tidak berlokasi jauh dari lokasi usaha. 2. Faktor sekunder. Di antaranya 1. Sosial masyarakat. Dengan didirikannya usaha ini, masyarakat menerima dengan baik karena selain meningkatkan daya jual jagung manis masyarakat desa Sersawahan, usaha ini juga akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk membuat olahan dari jagung menjadi minuman segar yang menyehatkan. Limbah perusahaan ini tidak membuat pencemaran pada lingkungan karena semua bahan olahan dibuat menggunakan bahan alami. 2. Kebijakan pemerintah. Terkait izin mendirikan usaha harus dilengkapi 12 dokumen yaitu 1. Surat keterangan domisili usaha, 2. Nomor pokok wajib pajak, 3. Izin usaha dagang, 4. Surat izin tempat usaha, 5. Surat izin prinsip, 6. Surat izin usaha industri, 7. Surat izin usaha perdagangan, 8. Tanda daftar perusahaan, 9. Tanda daftar industri, 10. HO surat izin gangguan, 11. Surat izin mendirikan bangunan, 12. Izin BPOM. 3. Bidang usaha. Bidang usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung merupakan suatu kegiatan agroindustri. PT Sujajenkon menggunakan hasil pertanian yaitu jagung sebagai bahan baku utamanya. PT Sujajenkon mengolah atau mentransformasi hasil pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan konsumen. Susu jagung merupakan susu nabati yang dibutuhkan terutama bagi orang yang alergi terhadap susu sapi. Sebagai minuman, susu jagung dapat menyegarkan sekaligus menyehatkan. 4. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan pengolahan jagung manis yang diolah menjadi susu jagung kekinian ini adalah PT Perseroan Terbatas. PT merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. Saham-saham tersebut dapat diperjualbelikan sehingga kepemilikan perusahaan bisa saja berubah tanpa harus perusahaan dibubarkan. 5. Aksesibilitas. PT Sujajenkon didirikan di wilayah Desa Sersawahan, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Usaha ini berbentuk perseroan terbatas, bergerak di bidang pengolahan jagung manis muda menjadi susu jagung yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi Lampung. Menurut letak geografisnya, PT Sujajenkon layak untuk didirikan pada wilayah Desa Sersawahan karena dekat dengan bahan baku jagung yang merupakan bahan utama pembuatan suja kekinian. Terdapat banyak penduduk yang tinggal di Desa Sersawahan sehingga tenaga kerja pun tercukupi. Desa Sersawahan juga memiliki saluran listrik yang baik untuk kegiatan pengolahan dan irigasi yang baik untuk kegiatan penanaman jagung serta sarana transportasi cukup memadai sehingga mudah diakses. Aspek-aspek usaha. Aspek manajemen. 1. Kepemilikan. PT Sujajenkon merupakan perusahaan perseroan terbatas PT. Perseroan terbatas PT merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham perseroan terbatas didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. PT Sujajenkon dimiliki oleh 4 orang dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. 2. Struktur organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi PT Sujajenkon. Yang pertama yaitu direktur
dan di bawahnya ada general, dan di bawahnya lagi ada manajer IT, manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Di manajer IT terdapat staf IT. Di manajer sumber daya manusia ada kepegawaian training, kepegawaian gaji, dan kepegawaian interview pegawai baru. Di manajer pemasaran terdapat penjualan dan promosi. Di manajer produksi terdapat utilitas, pengendalian, desain, dan perencanaan. Dan di manajer keuangan terdapat staf. Struktur organisasi yang digunakan di PT Sujajankon adalah struktur organisasi fungsional. Karena dalam pembagian tugas kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemen masing-masing, seperti manajemen produksi yang bertugas untuk pengolahan sampai dengan pengemasan susu jagung, manajemen keuangan yang bertugas untuk mencatat laba rugi perusahaan, dan manajemen pemasaran bertugas memasarkan produk susu jagung kepada konsumen akhir. Tim manajemen dalam sebuah perusahaan memiliki peran penting. Dengan terbentuknya tim manajemen yang baik, maka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada perusahaan. Tim manajemen pada PT Sujajankon saling berkoordinasi untuk dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan. PT Sujajankon manajemen dikelola dengan melakukan pembagian sesuai bidang yang dibutuhkan perusahaan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun operasional. Berikut merupakan tim manajemen dari PT Sujajankon. 1. Direktur, 2. Jenderal, 3. Manajer IT, 4. Manajer sumber daya manusia, 5. Manajer pemasaran, 6. Manajer produksi, dan 7. Manajer keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tabel ketiga, biaya gaji tenaga kerja tetap atau tim manajemen pada PT Sujajankon. Tenaga kerja tetap pada tim manajemen PT Sujajankon terdiri dari seorang direktur, general manager, manajer IT, manajer SDM, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan dan bekerja sama agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Besarnya gaji pada masing-masing jabatan berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban pada PT Sujajankon. Besarnya total gaji yang dikeluarkan oleh PT Sujajankon untuk tenaga kerja tetap atau tim manajemen yaitu sebesar Rp85 juta. Selanjutnya tabel 4. Biaya gaji tenaga kerja tetap atau karyawan pada PT Sujajankon. Uraian karyawan PT Sujajankon yaitu yang pertama, karyawan bagian produksi. Karyawan bagian produksi pada PT Sujajankon terdapat sebanyak 5 orang karyawan. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan di bawah dari manajemen produksi. Karyawan bagian produksi pada PT Sujajankon memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas pengendalian produksi, desain dan perencanaan produksi, yang mendapat balas jasa atau gaji sebesar Rp2.600.000. Yang kedua, karyawan pada bagian pemasaran, terdiri dari 4 orang karyawan, bekerja di bawah manajemen pemasaran. Karyawan bagian pemasaran pada PT Sujajankon bertanggung jawab dalam hal penjualan dan promosi produk susu jagung kekinian hasil produksi dari PT Sujajankon. Masing-masing berjumlah 2 orang karyawan yang mendapat balas jasa atau gaji sebesar Rp2.600.000. Yang ketiga, karyawan bagian IT. Karyawan bagian IT terdiri dari seorang staf yang bertugas membantu pekerjaan dari manajemen IT, bertanggung jawab dalam hal permasalahan atau kegiatan yang terkait dengan IT pada PT Sujajankon, mendapat balas jasa atau gaji sebesar Rp2.600.000. Yang keempat, karyawan bagian SDM. Karyawan bagian SDM terdiri dari seorang staf yang bertugas dalam hal membantu pekerjaan dari manajemen SDM, bertanggung jawab dalam hal pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, serta pekerjaan lain terkait dengan hal SDM pada PT Sujajankon, yang mendapatkan balas jasa atau gaji sebesar Rp2.600.000. Yang kelima, karyawan bagian keuangan. Karyawan bagian keuangan terdiri dari seorang staf yang bertugas dalam hal membantu pekerjaan dari manajer keuangan,
bertanggung jawab mengenai keuangan perusahaan seperti kegiatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan perusahaan, mendapatkan balas jasa atau gaji sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama terdapat kebutuhan dan keinginan konsumen. Suja kekinian dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen karena terbuat dari bahan baku jagung yang kaya akan protein tetapi rendah gulanya, sehingga cocok untuk dibuat susu karena selain kandungan gizi yang lengkap, juga tidak ada bau amis layaknya susu yang berasal dari hewan. Banyak masyarakat yang tidak menyukai susu yang berasal dari hewan. Maka untuk menggantinya, kebutuhan tersebut susu nabati dapat dijadikan pilihan. Suja kekinian merupakan susu nabati yang dibutuhkan terutama bagi orang yang alergi terhadap susu sapi. Sebagai minuman, suja kekinian dapat menyegarkan sekaligus menyehatkan. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar untuk produk suja kekinian yang diproduksi oleh PT Suja Giantcon secara geografi yaitu hanya membagi pasar untuk beberapa unit secara geografik, yaitu dalam skala regional. Suja kekinian dipasarkan hanya untuk konsumen yang berada di seluruh kota yang berada di Provinsi Lampung. Segmen pasar dari suja kekinian dapat dijangkau dengan mudah sehingga dapat dilayani secara efektif. Karena wilayah pemasaran yang belum terlalu luas, namun akan mengoptimalkan untuk dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas. Suja kekinian akan melakukan berbagai program dalam hal pemasaran produk agar produk lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satunya gencar melakukan promosi melalui media sosial agar mudah untuk melayani dan menarik konsumen yang lebih banyak. Yang ketiga, target. Susu jagung dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat di segala usia, yaitu dari balita sampai orang dewasa. Susu jagung ini menjadi alternatif bagi konsumen yang tidak menyukai sayur, terlebih jagung. Produk ini aman dikonsumsi oleh balita sebab diproduksi dengan bahan gula murni tanpa menggunakan bahan pengawet maupun pewarna makanan. Yang keempat, nilai tambah, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari jagung, maka perlu dilakukan proses pengolahan untuk mengubah bentuk fisik dari jagung dengan membuat produk yang menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu olahan jagung adalah susu jagung atau suja kekinian. Dengan mengemas suja kekinian dengan baik, akan menarik konsumen untuk membeli. Ditambah dengan khasiat dari jagung yang sangat banyak sebagai minuman, suja kekinian diharapkan dapat menyegarkan dan menyehatkan serta praktis untuk dikonsumsi. Yang kelima, masa hidup produk. Suja kekinian merupakan produk yang diproduksi oleh PT Suja Giantcon. Maka produk ini masih dalam proses perkenalan kepada konsumen dengan melakukan berbagai program pemasaran agar dapat mengenalkan produk kepada masyarakat luas dan dapat menjangkau konsumen dengan mudah. Suja kekinian merupakan olahan minuman susu yang terbuat dari jagung, diperoleh dengan cara penggilingan biji jagung. Yang keenam, struktur pasar. Suja kekinian yang diproduksi oleh PT Suja Giantcon termasuk ke dalam kategori pasar monopolistik, karena terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspeknya. Yang ketujuh, pesaing dan strategi pesaing. Usaha yang dilakukan oleh PT Suja Giantcon dalam menghasilkan produk suja kekinian merupakan suatu inovasi baru dan dapat membuat suatu tren baru untuk mengkonsumsi susu nabati di kalangan masyarakat. Banyak produsen yang memproduksi susu jagung hanya dalam skala kecil dan lingkup pemasaran hanya dalam skala yang sangat kecil. PT Suja Giantcon menghadirkan produk susu jagung dengan citra yang lebih modern yang mengikuti perkembangan zaman agar tidak kalah bersaing dengan produk minuman lainnya dengan lingkup pemasaran yang lebih luas untuk wilayah Lampung. Berikut cara PT Suja Giantcon dalam mengatasi persaingan yang ada. Yang pertama, mengamati dan mempelajari pesaing usaha. Yang kedua, memahami karakteristik usaha. Yang ketiga, mengamati, tiru, dan perbarui. Yang keempat, mencari mitra usaha. Dan yang terakhir, memberi potongan harga atau diskon. Yang terakhir yaitu ukuran pasar. Suja kekinian yang diproduksi oleh PT Suja Giantcon ini masih terbilang produk baru dan masih dalam tahap perkenalan terhadap konsumen.
maka pemasarannya masih dalam lingkup regional, yaitu pemasaran minuman susu jagung ini hanya di kota-kota atau daerah-daerah yang berada di Provinsi Lampung. Jika produk mengalami perkembangan dan memiliki keuntungan pesat, akan memasarkan juga di luar Provinsi Lampung. Selanjutnya, aspek teknis produksi atau operasi. Yang pertama, lokasi pabrik. PT Suja Jainkon didirikan di wilayah Desa Sri Sawahan, Kecamatan Pungkur, Lampung Tengah. Usaha ini berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, bangunan. Faktor-faktor primer yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik adalah yang pertama, letak dari pasar. Yang kedua, letak dari sumber-sumber bahan mentah. Yang ketiga, fasilitas pengangkutan. Dan yang terakhir yaitu pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, faktor-faktor sekunder yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik yaitu yang pertama, rencana masa depan. Yang kedua, biaya tanah dan bangunan. Yang ketiga, kemungkinan perluasan. Yang keempat, fasilitas jasa perbaikan pabrik. Dan yang terakhir, fasilitas lembaga keuangan. Selanjutnya, tipe bangunan pada PT Suja Jainkon. Tipe bangunan pabrik pada PT Suja Jainkon yaitu gedung tidak bertingkat atau single story building. Bangunan pabrik terdiri dari tempat bahan baku, tempat produksi 1 yang di dalamnya terdapat WC, tempat produksi 2, ruang rapat dan istirahat, tempat pengemasan, dan tempat barang jadi. Kemudian di bagian depan bangunan terdapat halaman. Bisa dilihat pada layout yang terdapat pada video ini. Yang ketiga yaitu volume produksi. PT Suja Jainkon dapat mengolah bahan baku utama yaitu jagung manis sebanyak 200 kg dalam satu kali proses produksi. Dalam satu kali proses produksi akan menghasilkan output susu jagung kekinian sebanyak 800 cup dengan ukuran 200 ml. Susu jagung kekinian yang diproduksi oleh PT Suja Jainkon dijual dengan harga Rp5.000 per cup yang berukuran 200 ml. Dapat dilihat pada tabel yang keenam yaitu revenue dalam satu kali produksi PT Suja Jainkon. Selanjutnya yaitu mesin dan peralatan PT Suja Jainkon terdapat pada tabel 7. Yaitu poin A, biaya investasi yang terdiri dari Hummer Mill, sentrifug, alat pengemas, mesin pengupas dan pemimpil, kompor, dandang, ember plastik, pengaduk kayu, pompa, listrik awal, dan bangunan. Lalu poin B, biaya tetap yang terdiri dari biaya listrik per bulan, biaya tenaga kerja tetap, dan biaya bahan bakar atau gas. Untuk total seluruhan dari biaya investasi ditambahkan dengan biaya tetap yaitu Rp344.266.925. Lalu untuk biaya penyusutan dari seluruh biaya investasi dan biaya tetap yaitu Rp52.501.346,51. Selanjutnya yaitu layout mesin dan peralatan PT Suja Jainkon. Terdiri dari 6 ruang. Yang ruang pertama yaitu tempat bahan baku yang terbagi menjadi 4 ruang. Room 2 yaitu tempat produksi 1 terbagi menjadi 4 ruang. Room 3 itu tempat produksi 2 terbagi menjadi 3 ruang. Lalu room 4 yaitu ruang rapat dan istirahat terbagi menjadi 2 ruang. Lalu room 5 tempat pengemasan dan room 6 yaitu tempat barang jadi. Lalu bahan baku utama dan bahan baku penolong pada PT Suja Jainkon terdapat pada tabel 8. Bahan bakunya itu terdiri dari jagung manis, gula pasir, esens, kap plastik dan tutup, transportasi, tenaga kerja produksi. Untuk harga keseluruhan yaitu Rp425.500 dan total produksinya yaitu Rp2.490.750. Lalu tenaga kerja PT Suja Jainkon terdapat pada tabel 9. Terdiri dari 3 bagian yaitu tenaga kerja praproduksi, tenaga kerja produksi, dan tenaga kerja pasca produksi. Untuk praproduksi itu terdiri dari pembelian bahan baku dan controlling bahan baku. Kemudian produksinya terdiri dari pencucian jagung, perebusan jagung, lalu pemisahan biji jagung dan tongkolnya, penghalusan jagung menjadi bubur jagung, pemasakan bubur jagung dan air, penyaringan sari jagung dari ampasnya,
penambahan gula dan perasa, lalu yang terakhir pengemasan. Untuk tenaga kerja pasca produksi itu terdiri dari controlling produk jadi. Untuk seluruh total tenaga kerja pada PT Suja Giant Corn yaitu Rp366.750.000. Selanjutnya, proses produksi. Diagram 4 ini yaitu diagram alir proses produksi pada PT Suja Giant Corn. Yang pertama, tahap pertama yaitu pembelian bahan baku, lanjutkan dengan pencucian jagung, perebusan jagung, pemisahan biji jagung dan tongkolnya, lalu penghalusan jagung menjadi bubur jagung, pemasakan bubur jagung dan air, lalu penyaringan sari jagung dari ampasnya, penambahan gula dan perasa, dan terakhir yaitu pengemasan. Untuk tabel 10 yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin A, biaya investasi yang terdiri dari hummer mill, sentrifug, alat pengemas, mesin pengupas dan pemipil, kompor, dandang, ember plastik, pengaduk kayu, pompa, listrik awal, dan bangunan. Untuk poin B yaitu biaya tetap terdiri dari biaya listrik per bulan, tenaga kerja tetap, biaya bahan bakar atau gas. Untuk poin C yaitu biaya variabel terdiri dari jagung manis, gula pasir, esens, kap plastik dan tutup, kemudian transportasi, dan terakhir yaitu tenaga kerja produksi. Untuk total pengeluaran dana PT Suja Giant Corn setelah biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel dijumlahkan yaitu Rp318.157.675.000. Selanjutnya, estimasi biaya operasional terdapat pada tabel 11. Untuk tahun ke-1 jumlahnya yaitu Rp304.566.925. Tahun kedua Rp805.980.000. Tahun ketiga Rp807.480.000. Tahun keempat Rp818.730.000. Tahun kelima Rp811.980.000. Tahun keenam Rp867.467.200. Tahun ketujuh Rp827.525.525. Tahun ke-8 Rp908.085.000. Tahun ke-9 Rp849.906.200. Tahun ke-10 Rp828.730.000. Dan yang terakhir yaitu tahun ke-11 Rp932.967.200. Lalu biaya penyusutan yaitu terdapat pada tabel 12. Biaya penyusutan yaitu terdiri dari hummer mill, sentrifug, alat pengemas, mesin pengupas dan pemipil, kompor, dandang, ember plastik, pengaduk kayu, pompa, listrik awal, dan bangunan. Untuk total biaya penyusutan keseluruhan yaitu berjumlah Rp49.477.104,9. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi dari PT Suja Giant Corn. Proyeksi laba rugi ini merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan pada periode waktu tertentu, di mana menjelaskan mengenai pendapatan dan pengeluaran perusahaan pada periode tertentu dan dapat menjawab pertanyaan mengenai berapa besar laba dan kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan. Di mana berikut merupakan tabel dari proyeksi laba rugi PT Suja Giant Corn. Di mana pada tahun pertama perusahaan menderita kerugian sebesar Rp304.566.925. Dikarenakan pada tahun pertama ini perusahaan belum melakukan kegiatan operasional ataupun kegiatan produksi. Perusahaan hanya melakukan kegiatan pembelian mesin-mesin investasi untuk mendukung ataupun menunjang proses produksi pada tahun kedua. Kemudian dari tahun kedua sampai dengan tahun ke-11 ini, perusahaan melakukan kegiatan operasional dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp960 juta ini.
Nah, penerimaan sebesar 960 juta rupiah ini diperoleh dari dimana dalam satu harinya perusahaan ini menghasilkan 800 cup susu jagung, dimana harga per satu cupnya adalah Rp5.000. Kemudian untuk siklus produksinya adalah dalam satu hari itu 1 bulan itu 20 kali siklus produksi, sehingga untuk 1 tahunnya adalah 240 kali siklus produksi, sehingga diperoleh penerimaan sebesar 960 juta rupiah ini. Kemudian untuk tahun kedua diperoleh keuntungan sebesar 154 juta 20 ribu rupiah, dan tahun ketiga 152 juta 520 ribu rupiah, tahun keempat 141 juta 270 ribu rupiah, tahun kelima 148 juta 20 ribu, kemudian tahun keenam 92 juta 532.800, kemudian pada tahun ketujuh yaitu 132 juta 474.475, kemudian pada tahun ke-8 diperoleh keuntungan sebesar 51 juta 912.000, kemudian pada tahun ke-9 yaitu 110 juta 93.800, kemudian pada tahun ke-10 yaitu 131 juta 270.000, dan pada tahun ke-11 yaitu 27 juta 32.800, sehingga total keuntungannya yaitu sebesar 836 juta 578.950. Besarnya keuntungan pada setiap tahun yang berbeda-beda disebabkan karena pembelian mesin dan peralatan untuk kepentingan investasi perusahaan yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan umur ekonomis dari investasi tersebut. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai analisis kriteria investasi dari PT Suja Giant Corn, di mana kriteria investasi yang digunakan di sini ada NPV, IRR, Net BC, Gross BC, BEP, dan PBP. NPV yang diperoleh dari hasil perhitungan PT Suja Giant Corn dengan masa produksi selama 11 tahun, dengan tahun pertama diasumsikan sebagai tahun persiapan, yaitu diperoleh hasil sebesar 226.856.151,414, di mana hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif, yaitu lebih besar dari 0, sehingga dapat diartikan bahwa dana yang telah diinvestasikan oleh perusahaan ini dapat menghasilkan present value cash flow kurang lebih sebesar hasil perhitungan dari NPV, yaitu 226.856.151,414. Nah, apabila dilihat dari kriteria NPV ini, bahwa PT Suja Giant Corn ini dalam proses pengolahan jagung menjadi susu jagung ini yaitu layak untuk dijalankan. Kemudian untuk kriteria investasi yang kedua yaitu ada IRR, di mana hasil perhitungan IRR ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku di perusahaan tersebut, di mana IRR yang diperoleh yaitu sebesar 45%. Yang berarti bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ini untuk melakukan investasi yaitu dapat menghasilkan 45% lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 18%. Kemudian untuk kriteria investasi yang ketiga yaitu ada Net BC, di mana hasil perhitungan dari Net BC pada PT Suja Giant Corn ini menghasilkan nilai sebesar yaitu 1,879, di mana berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka proyek investasi PT Suja Giant Corn dapat diterima karena menghasilkan angka yang lebih besar daripada 1. Hal tersebut berarti bahwa setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan oleh PT Suja Giant Corn dalam proyek pengolahan jagung menjadi susu jagung ini akan memberikan keuntungan sebesar 1,879 satuan biaya. Ya, adalah kriteria investasi yaitu break even point ataupun BEP, di mana hasil perhitungan dari break even point ini akan digunakan untuk melihat kondisi perusahaan untuk dapat mengembalikan dari biaya variabel dan juga dari biaya tetap yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Di mana nilai BEP yang diperoleh pada usaha di PT Suja Giant Corn ini yaitu selama 9 tahun, 7 bulan, 10 hari. Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi perusahaan pada saat BEP ini lebih cepat daripada umur usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria BEP, usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung di PT Suja Giant Corn ini layak untuk dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah kriteria investasi, yaitu payback period ataupun PBP. Di mana kriteria investasi pada perhitungan PBP ini yaitu digunakan untuk melihat jangka waktu pengembalian modal investasi. Di mana nilai PBP yang diperoleh pada usaha ini untuk pengembalian nilai investasi yaitu selama 1 tahun, 6 bulan, 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian modal pada usaha ini lebih cepat daripada umur usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria PBP, usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini layak untuk dijalankan ataupun diteruskan. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas dari PT Suja Giant Corn, di mana yang pertama adalah analisis sensitivitas untuk kenaikan biaya investasi sebesar 5%, di mana sensitivitas biaya investasi sebesar 5% ini didasarkan pada kenaikan harga biaya transportasi ataupun pengadaan mesin-mesin investasi dari tempat penjualan mesin investasi menuju ke pabrik, di mana biaya pengangkutan ini naik sehingga menyebabkan besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini meningkat sebanyak 5%. Kemudian untuk hasil perhitungan untuk kenaikan biaya investasi sebesar 5% ini diperoleh yaitu nilai NPV sebesar 208.869.333,089. Jika dibandingkan dengan analisis awalnya yaitu sebesar 226.856.151,414, diperoleh persennya yaitu adalah negatif 0,086. Jika dilihat dari kriteria NPV ini, maka untuk kenaikan biaya investasi sebesar 5% ini itu masih layak untuk dijalankan. Kemudian untuk gross BC rasio untuk analisis sensitivitas 5% yaitu diperoleh hasil sebesar 1,061. Artinya nilai dari gross BC ini lebih besar dari 1. Dan jika dibandingkan dengan analisis awalnya yaitu sebesar 1,066 dengan persennya yaitu adalah negatif 0,005, maka jika dilihat dari kriteria gross BC rasio, maka usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini dengan kenaikan biaya investasi sebesar 5% itu masih layak untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah net BC rasio, yaitu diperoleh hasil sebesar 1,771, yaitu lebih besar dari 0, dengan analisis awalnya yaitu sebesar 1,879, dengan persennya yaitu negatif 0,061, yaitu masih dikatakan layak. Kemudian yang keempat adalah IRR, di mana dengan kenaikan biaya investasi sebesar 5%, yaitu diperoleh IRR sebesar 42%. Artinya lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 18%. Dan nilai IRR untuk analisis awal yaitu sebesar 45%. Sehingga persen yang diperoleh adalah negatif 0,071. Sehingga masih layak untuk dijalankan jika dilihat dari kriteria IRR yang diperoleh. Kemudian yang kelima adalah break even point. Untuk break even point ini yaitu untuk analisis sensitivitas dengan kenaikan biaya investasi sebesar 5%, itu diperoleh hasil sebesar 9,709. Artinya, waktu pengembalian biaya total, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dicapai dalam waktu 9 tahun, 8 bulan, 15 hari. Nah, dan kemudian jika dibandingkan dengan analisis awalnya, yaitu sebesar 9,611, sehingga diperoleh persen dari BEP ini adalah 0,010. Dan jika dilihat dari kriteria BEP, maka usaha masih layak untuk dijalankan. Kemudian adalah yang keenam adalah payback period, di mana untuk payback period ini untuk analisis sensitivitas sebesar 5% diperoleh hasil sebesar 1,548. Artinya, waktu untuk pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun, 6 bulan, 17 hari. Sehingga PBP ini lebih kurang dari umur ekonomisnya. Dan jika dibandingkan dengan analis awal, yaitu PBP
senilai 1,522 dan diperoleh persen yaitu 0,017, sehingga jika dilihat dari kriteria PBP untuk kenaikan biaya investasi sebesar 5% ini, usaha masih layak untuk dijalankan. Jadi kesimpulannya, untuk kenaikan biaya investasi sebesar 5% ini, maka usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini masih layak untuk dilanjutkan ataupun dikembangkan. Yang kedua adalah analisis sensitivitas untuk kenaikan biaya variabel sebesar 5%. Di mana untuk kriteria yang digunakan yaitu yang pertama adalah NPV, di mana NPV diperoleh sebesar 113.022.468,983, di mana yaitu lebih besar dari 0. Dan jika dilihat dari analis awalnya, yaitu diperoleh sebesar 226.856.151,414, di mana diperoleh persennya yaitu negatif 1,007. Dan jika dilihat dari kriteria dari NPV ini, maka usaha pengolahan jagung ini masih dikatakan layak. Kemudian yang kedua adalah gross BC ratio, di mana setelah dilakukan sensitivitas yaitu kenaikan biaya variabel sebesar 5%, diperoleh gross BC ratio sebesar 1,032. Dan jika dilihat dari analis awalnya yaitu sebesar 1,066 dan diperoleh persen yaitu negatif 0,033, maka usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini masih layak untuk dilanjutkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu net BC ratio, yaitu diperoleh hasil yaitu sebesar 1,438, yaitu lebih besar dari 1. Dan jika dilihat dari analisis awal yaitu sebesar 1,879, maka diperoleh persennya yaitu negatif 0,307. Maka dilihat dari kriteria ini, usaha pengolahan ini masih dikatakan layak. Kemudian yang keempat adalah IRR. Diperoleh IRR sebesar 33%, yaitu untuk kenaikan biaya variabel sebesar 5%. Artinya IRR ini masih lebih besar daripada nilai suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 18%. Dan jika dilihat dari analisis awalnya, IRR-nya sebesar 45%. Dan diperoleh persennya yaitu negatif 0,375. Yaitu jika dilihat dari kriteria ini, maka usaha masih dikatakan layak. Dan yang kelima adalah break even point, di mana diperoleh BEP untuk analisis sensitivitas biaya variabel sebesar 5% ini diperoleh BEP sebesar 10,273. Artinya bahwa waktu pengembalian biaya total yaitu biaya variabel dan biaya tetap keseluruhan pada usaha ini dapat dicapai dalam waktu 10 tahun 3 bulan 8 hari. Kemudian untuk kriteria PBP di mana diperoleh hasil sebesar 1,522. Artinya, waktu pengembalian biaya investasi pada usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini dapat dicapai dalam waktu 1 tahun 6 bulan 8 hari. Sehingga PBP ini yaitu lebih kurang dari umur ekonomisnya. Dan jika dilihat dari analis awalnya, yaitu besar BEP yang diperoleh adalah 1,522. Dan diperoleh persennya yaitu 0,00, artinya sama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berdasarkan kriteria PBP ini, maka usaha dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan analisis sensitivitas ini untuk kenaikan biaya variabel sebesar 5% ini, maka usaha masih tetap layak untuk dilanjutkan ataupun dikembangkan. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas gabungan di mana terdapat kenaikan biaya investasi sebesar 5% dan biaya variabel sebesar 5%, di mana kenaikan biaya investasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya transportasi pengadaan investasi ke pabrik, dan juga untuk kenaikan biaya variabel ini disebabkan oleh kenaikan dari bahan baku utama ataupun bahan baku penolong di pasaran, sehingga menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk dapat memperoleh investasi pada perusahaan dan bahan-bahan untuk proses operasional ini bertambah masing-masing 5%. Kemudian diperoleh hasil yaitu NPV setelah dilakukan analisis sensitivitas sebesar masing-masing 5%, yaitu diperoleh
hasil sebesar 95.035.650,658. Di mana jika dilihat dari analisis awalnya yaitu sebesar 226.856.151,414 dan diperoleh persen yaitu negatif 1,387, maka usaha ini masih layak untuk dijalankan. Kemudian untuk yang kedua adalah kriteria untuk gross BC ratio, diperoleh hasil sebesar 1,027, di mana lebih besar dari 1. Dan jika dilihat dari analisis awal yaitu sebesar 1,066, maka diperoleh nilai persennya yaitu adalah negatif 0,038. Maka jika dilihat dari kriteria gross BC ratio ini, untuk kenaikan biaya investasi dan biaya variabel yang besarnya masing-masing 5%, maka usaha ini masih layak untuk dijalankan. Kemudian, yang ketiga adalah net BC ratio, yaitu diperoleh hasil sebesar 1,349, artinya lebih besar dari 1. Dan jika dilihat dari analis awalnya yaitu diperoleh nilai net BC yaitu 1,879 dan diperoleh persen sebesar negatif 0,393. Artinya jika dilihat berdasarkan kriteria ini, maka usaha masih layak untuk dijalankan. Kemudian untuk IRR, di mana setelah dilakukan analisis investasi yaitu analisis sensitivitas untuk biaya investasi dan juga biaya variabel dengan besar masing-masing 5%, diperoleh IRR sebesar 30%. Artinya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku pada perusahaan yaitu sebesar 18%. Dan jika dilihat dari analisis awal, yaitu nilainya sebesar 45%. Sehingga diperoleh nilai persennya yaitu negatif 0,503. Artinya jika dilihat berdasarkan kriteria ini, maka usaha masih layak untuk dijalankan. Kemudian yaitu adalah break-even point, di mana setelah dilakukan analisis sensitivitas diperoleh nilai BEP yaitu sebesar 10,389. Artinya, untuk waktu pengembalian biaya total, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, itu dapat dicapai dalam waktu 10 tahun, 4 bulan, 20 hari. Dan jika dilihat berdasarkan dari analisis awal, yaitu diperoleh BEP sebesar 9,611, sehingga diperolehlah nilai persennya yaitu 0,075. Artinya jika dilihat dari kriteria ini, maka usaha pengolahan jagung ini masih layak untuk diusahakan. Kemudian untuk kriteria PBP diperoleh hasil sebesar 1,548. Artinya, jika dilihat berdasarkan kriteria ini, maka waktu pengembalian untuk biaya investasi yang telah dikeluarkan perusahaan ini dapat dicapai dalam waktu 1 tahun, 6 bulan, 17 hari, sehingga PBP-nya adalah lebih kurang dari umur ekonomisnya. Dan jika dilihat berdasarkan dari analisis awalnya, yaitu diperoleh PBP sebesar 1,522, sehingga diperoleh persennya yaitu 0,017. Dan jika dilihat dari kriteria ini, maka usaha masih layak untuk dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan, dengan adanya kenaikan biaya investasi dan biaya variabel yaitu masing-masing 5%, maka usaha masih layak untuk dilanjutkan ataupun dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian, kelayakan usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung pada PT Suja Giantcorn dapat disimpulkan bahwa dari analisa aspek non-finansial, usaha pengolahan susu jagung sudah dapat dijalankan. Jika dilihat dari lokasi pendirian usaha, yang ditempatkan di Desa Sri Sawahan, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, sudah memenuhi faktor primer dan sekunder yang diperlukan dalam kegiatan usaha, dan juga dapat menunjang kelancaran dari proses produksi di PT Suja Giantcorn. Di mana PT Suja Giantcorn ini merupakan perseroan terbatas, di mana suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang mana modalnya terdiri dari saham-saham. Pada aspek manajemen, usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini pada PT Suja Giantcorn sudah memiliki struktur organisasi, di mana bentuk dari struktur yang digunakan adalah struktur organisasi fungsional. Karena dalam pembagian tugasnya dilakukan berdasarkan fungsi manajemen masing-masing. Tenaga kerja tetap pada perusahaan terdiri dari tenaga kerja tetap tim manajemen dan tenaga kerja tetap karyawan. Pada aspek pemasaran, susu jagung dipasarkan untuk semua kalangan usaha, terutama bagi masyarakat yang alergi terhadap susu hewani dan tidak menyukai sayur. Pemasaran susu jagung masih terbatas pada wilayah regional, yaitu
yaitu dipasarkan hanya di wilayah kota-kota ataupun daerah-daerah yang berada di Provinsi Lampung. Untuk aspek produksi, usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung ini yaitu sudah sangat mendukung. Mulai dari lokasi pabriknya, kemudian bangunan pabrik, ketersediaan bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan sudah memadai. Sehingga dari aspek non-finansial, usaha pengolahan susu jagung layak untuk dijalankan. Kemudian berdasarkan pada aspek finansial mengenai kriteria penilaian investasi, usaha pengolahan susu jagung dikatakan layak untuk dijalankan. Hal tersebut dikarenakan pada hasil perhitungan NPV menunjukkan bahwa angka yaitu lebih besar dari 0, yaitu sebesar 226.856.151,414 dan nilai IRR sebesar 45%, yaitu lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 18%. Net BC yaitu menunjukkan angka 1,879. Gross BC menunjukkan angka yaitu sebesar 1,066. Nilai BEP yang diperoleh pada usaha ini yaitu sebesar 9 tahun, 7 bulan, 10 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan pada saat BEP lebih cepat dari umur usahanya. Nilai PBP yang diperoleh pada usaha ini untuk pengembalian nilai investasi yaitu adalah 1 tahun, 6 bulan, 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian investasi pada usaha ini lebih cepat daripada umur usahanya. Pada analisis sensitivitas yang dilakukan pada usaha pengolahan susu jagung, yaitu di PT Suja Giant ini, saat kondisi kenaikan biaya investasi sebesar 5%, dan juga kenaikan biaya variabel sebesar 5%, dan juga kenaikan biaya variabel dan biaya investasi dengan besar masing-masing 5%, di mana usaha pengolahan susu jagung ini masih dapat dilaksanakan dan layak untuk dijalankan. Demikianlah presentasi kami mengenai laporan studi kelayakan usaha pada PT Suja Giant mengenai usaha pengolahan jagung menjadi susu jagung. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.